Streaming short series RCTI Plus gratis. Kalau untuk agenda hari ini di persidangan pengadilan agama, setahu saya itu online ya. Mungkin offline-nya Agustus di tanggal 20 sekian. Terus minggu depan juga masih online, replik ya, replik duplik. Jadi masih online gitu loh. Iyalah, saya upayakan ulang tahun anak-anak terpenting anak-anak dulu lah. Kalau untuk offline ya, offline mungkin ya. Kalau untuk siap gak siap ya harus siap karena kan untuk hak anak-anak. Ya itu tadi saya sangat berat dan melelahkan. Ya ini ujian sih, ujian yang Allah kasih tuh ya, dari yang bertubi-tubi, yang saya dipukulin, yang saya di ini, sekarang dia malah ngebalik, dia bilang gak KDRT, saya yang KDRT duluan. Oh, dari mana ceritanya saya yang KDRT duluan? Aduh saya bingung deh. Jadi sebetulnya yang kalau memang saya katanya yang KDRT duluan, ngapain Mbok saya harus ngelaporin ke polisi? Ngapain saya ada visum? Ngapain saya harus ke rumah sakit, ada rekam medis dan lain sebagainya, ngapain gitu loh. Toh kalau misalkan saya yang KDRT, ya udah kamulah yang laporan gitu kan. Saya nggak laporan karena saya katanya tahu dia istri saya. Nggak mungkin, saya udah babak belur Mbak, udah mau mati. Jadi hal yang sangat saya ngomong kayak gini juga mungkin masyarakat yang di rumah, masyarakat yang melihat, yang tahu betul, yang mengikuti betul, itu ya, mana tahu mana yang benar, mana yang salah gitu aja. Bisa menilai gitu loh. Status baru gimana? Oh iya. Sebetulnya udah pasrah Mbak untuk kayak gitu. Saya udah dari kemarin tuh, sebelum saya melaporkan ke kepolisian itu, saya selama 2 minggu, 1 minggu lebih itu saya berpikir berpikir di rumah tanpa dengan gangguan teman-teman. Teman-teman saya udah di kiri kanan depan belakang tuh udah visum cepetan lapor. Saya tuh masih kayak bentar dulu, tahan dulu, kasihan ini masih papanya anak-anak, kasihan, ntar dulu, tahan. Kalau orang kan udah mau mati pasti langsung laporan, kalau enggak saya masih tahan dulu tuh, agak telat. Tapi saya masih udah visum, saya udah rekam medis, udah tuh saya tahan. Ternyata setelah menghilang sedikit demi sedikit luka saya itu udah mau menghilang, udah pudar, makin nggak bener nih gitu loh, bikin masalah lagi sama saya. Udah dari situ saya laporan gitu. Jadi untuk apa? Untuk apa sekarang kalaupun misalkan harus memikirkan anak-anak jejak digital atau apa? Nggak perlu. Toh anak-anak juga pasti di kemudian hari akan bertumbuh besar dan akan tahu gitu loh, bahwa ya si ibunya dilukain, gak cuman saya lah, mungkin anak sambung saya juga tahu lah papahnya dulu seperti apa sama mamahnya gitu kan, kayak gitu. Amar. Ya oke, pemirsa di rumah, terima kasih sudah mengikuti tadi acara ulang tahun bersama adik-adik yatim piatu. Saya berharap untuk anak saya si bungsu untuk menjadi malaikat kecil mami yang selalu ada di hati, untuk bisa menjadi bintang yang bisa menerangi keluarga mami, kakak dan kakak Jasmine dan kakak Salman. Kita cuman berempat aja sih.
Nggak gimana-gimana, jadi ya seru aja. Kalau justru kalau saya itu nggak pernah yang namanya pergi nggak pulang, nggak pernah. Sekali waktu pas kemarin saya ke Purwokerto, sekali itu sama kakak saya pergi ke Purwokerto, itu rasanya rindu banget. Apalagi bentar lagi saya udah mau syuting film ya di Lumajang, Jawa Timur. Bayangin 5 hari saya di Lumajang. Gimana ceritanya itu nggak ketemu anak-anak, saya nggak pernah sama sekali meninggalin anak-anak. Ya kan, sebetulnya nih ya, kalau misalkan dia baik, kalau papanya baik, di saat seperti ini saya sebentar lagi pergi loh ke Lumajang, 5 hari loh saya pergi, saya untuk syuting film 5 hari, mau nggak mau kan anak saya di rumah sama mbak. Kalau memang dia ada itikat baik, dia baik sama anak-anak saya, mungkin saya bisa titipin loh anak saya. Kalau dia baik, tapi kan nggak ada ngehubungin, nggak ada video call, gitu. Nggak ada. Belum, terakhir yang kemarin 3 juta itu. Belum, baru ngasih lawyernya udah tahu kok.